bulus atau labi-labi adalah salah satu binatang bangsa kura-kura yang masuk dalam famili Trionychidae, yang berarti kura-kura bercangkang lunak. Hewan ini biasa hidup di alam rawa-rawa, danau, sungai, ataupun di air tawar. Banyak hewan jenis ini yang dilindungi oleh pemerintah dan dilarang untuk diperdagangkan, namun ternyata ada juga yang tidak. Seperti bulus jenis Trionyx sinensis ini. Bulus jenis ini banyak terlihat di kawasan Yogyakarta untuk diolah menjadi makanan dan minyak. Bagaimana proses pengolahannya? Kita kunjungi rumah Avandi yang membuka usaha bulus jenis Trionyx sinensis. Awalnya untuk bulus saya itu dulu hobinya mancing khusus bulus. Dan itu malam hari, waktu itu sekitar tahun 70-an, 72 ya. Dan waktu itu saya memang hobi sekali untuk mancing, terutama bulus sama sidat. Bulus itu ada minyaknya, kandungan minyaknya itu bisa untuk kecantikan, untuk kulit terutama. Dan banyak sekali manfaatnya untuk obat gitu. Jadi ya, dari situ juga dari primbon, juga dari teman-teman yang ini pada nyoba gitu istilahnya. Apa betul minyak bisa untuk kulit, nah, mereka akhirnya ternyata betul, dan akhirnya saya bikin minyak bulus. Proses pembuatan minyak bulus tergolong mudah dan sangat sederhana. Setelah binatang bulus dipotong, lemaknya diambil kemudian diiris kecil. Lemak bulus yang sudah diiris kemudian diletakkan di atas saringan, baru kemudian dihancurkan hingga menetes minyaknya. Setelah itu dijemur sampai berwarna bening. Pengolahan binatang bulus ini pun masih berlanjut. Setelah menjadi minyak, cairan ini ternyata juga bisa dijadikan sabun mandi dan krim pelembab kulit. Saksikan terus asal-usul. Inilah Avandi mengubahnya menjadi pabrik sabun dan krim dengan bahan pelengkap utamanya minyak bulus. Semua proses pembuatan sabun dan krim ini dilakukan dengan cara manual dan tradisional. Tidak ada mesin-mesin khusus untuk proses pengolahannya. Semua bahan dasarnya merupakan bahan-bahan yang umum untuk dibuat sabun dan krim. Hanya saja takarannya sudah ditentukan oleh mereka. Prosesnya dari sabun itu pertama-tama kita bikin campuran dari minyak bulus dengan minyak-minyak nabati yang lain. Kita campur dengan bahan basic sabun, kita masak bareng-bareng. Lalu setelah itu kita tuangkan ke peralon-peralon yang sudah disediakan, kita dinginkan, nah udah itu nanti jadi sabun. Wah, sebenarnya ada kandungan apa ya di minyak bulus ini? Kini saatnya untuk diteliti di laboratorium. Vitamin E ini yang terpenting adalah karena dia sebagai antioksidan. Ya. Seperti kita ketahui, antioksidan di dalam tubuh kita itu ada yang larut di dalam minyak, ada yang larut di dalam air. Jadi semua komponen yang berhubungan dengan komponen lipid atau berminyak, seperti membran sel kita yang seringkali terkena oksidasi itu akan dilindungi oleh vitamin E itu. Untuk memperoleh kandungan vitamin A dan vitamin E di dalam cairan minyak bulus, kedua vitamin ini harus diekstraksi terlebih dahulu.
Pada vitamin A, prosesnya diekstraksi dengan senyawa heksan. Setelah itu barulah dipisahkan dengan kromatografi menggunakan alumina. Vitamin A yang telah terpisah kemudian direaksikan dengan trifluorosetat dalam kloroform. Pada vitamin E, prosesnya diekstraksi dengan menggunakan pelarut nonpolar, yaitu suatu senyawa organik yang kemudian juga dipisahkan dengan kromatografi lapisan tipis. Selanjutnya, vitamin E akan mereduksi feriklorida menjadi feroklorida. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ternyata kandungan vitamin A dan vitamin E pada cairan minyak bulus tergolong sebagai cairan dengan kandungan vitamin yang tinggi. Minyak bulus itu termasuk minyak alami yang jelas ya. Dan di situ kandungan beberapa komponen di dalamnya, terutama vitaminnya, itu sangat bagus. Jadi kalau kita bandingkan dengan suplemen-suplemen yang sekarang, itu banyak yang hasil sintetik. Nah, yang alamiah inilah yang bisa bermanfaat dengan baik. Terutama kalau di dalam minyak itu vitamin A dan vitamin E-nya. Iya, ya, kulitnya bisa jadi halus itu kan sana juga protein juga kan sebenarnya itu yang terhimpun di kulit itu. Jadi senyawa-senyawa amino juga bisa sama-sama mak rantai cabangnya tadi itu. Itu yang bekerja sama dengan vitamin E-nya, ya, vitamin E-nya yang relatif tinggi karena itu kan diperlukan sekali untuk menghalus kulit, ya, untuk mencegah lah paling enggak itu menghambat penyakit kulit kan termasuk vitamin E dan senyawa yang terkandung di dalam minyak bulus tadi. Penampilan dan kecantikan bagi seorang wanita adalah hal yang penting. Walaupun lelah sehabis pulang kerja, seorang wanita pasti akan melakukan ritual khusus, yaitu membersihkan makeup dan selalu menjaga keindahan kulitnya. Lain halnya dengan pria yang cenderung cuek. Bagi sebagian wanita, sabun bulus serta krimnya diyakini bisa menjaga keindahan kulitnya. Ini sudah terbukti bahwa kandungan minyak bulus banyak mengandung vitamin E dan vitamin A yang bagus untuk kulit.